Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Firdiansa dan teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Aristawati. NIM saya 2201010015. Perkenalkan, nama saya Aulia Wanda Fitria, NIM saya 22010052. Saya dari semester 5B. Nah, di sini saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang ekonomi politik dalam perspektif manajemen. Ya, baik, selanjutnya akan saya bahas dari pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini ada dalam dunia yang semakin kompleks dan saling berkembang, pemahaman tentang ekonomi politik dari sudut pandang manajemen sangatlah penting, ya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan-keputusan tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan praktik manajemen yang berlaku. Interaksi antara pasar, institusi pemerintah, dan organisasi bisnis membentuk dinamika yang mempengaruhi cara sumber daya dialokasikan dan dikelola. Dengan memahami keterkaitan antara ekonomi, politik, dan manajemen, diharapkan para praktisi dan akademisi dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola organisasi tengah mengkompleksitas lingkungan bisnis kontemporer. Pendahuluan ini akan membuka jalan bagi pembahasan lebih mendalam tentang berbagai aspek ekonomi politik dalam perspektif manajemen. Nah, berikutnya ini ada pengertian. Nah, di sini pengertian ada dua. Pertama ada pengertian ilmu ekonomi dan ilmu politik. Yang pertama kita bahas adalah ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antar kebutuhan manusia dan tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Berikutnya ada ilmu politik. Nah, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Nah, pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Oke, jadi semoga teman-teman bisa memahami. Berikutnya ada mengenal ekonomi politik. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada sejarah ekonomi politik, yang kedua prinsip ekonomi politik, yang ketiga ada tujuan ekonomi politik. Di sini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama sejarah ekonomi politik. Menurut Adam Smith, ya, mengembangkan pemikiran dengan mengikuti pandangan Physiocrates, François Quesnay, yang mengubah cara pandang tentang kekayaan sesuatu bangsa, berbeda dengan pandangan sebelumnya yang mengukur kekayaan dari harta raja. Ya, mereka memiliki kekayaan bangsa dari perspektif pendapatan nasional. Yang kedua ada prinsip ekonomi politik. Ya. Nah, sifatnya sangat kompleks sehingga dengan mempelajarinya akan mempunyai pandangan yang lebih luas untuk mendukung ekonomi, sosial, dan penerapan politiknya. Juga perlu melakukan pendekatan yang menekankan pentingnya proses historis, ya, kekuatan struktural, dan intuisi dalam membentuk hasil ekonomi. Ekonomi politik mempunyai peran penting untuk mempelajari bagaimana melakukan kebijakan dari hubungan ekonomi serta politik dengan mempertimbangkan hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang berikutnya ketiga dan yang terakhir dalam pembahasan ini, tujuan ekonomi politik. Mempelajari ekonomi politik bertujuan agar dapat memahami masalah yang dihadapi dalam dunia ekonomi politik dan memungkinkan untuk berfokus kepada solusi permasalahannya yang dihadapi sehingga dapat diperoleh keterampilan dan pengetahuan analitis mengatasi masalah ekonomi politik yang ada. Selain itu, kejadian masa lalu dapat dijadikan suatu pelajaran berharga, ya, dan menjadi landasan untuk menganalisa dan mengambil keputusan yang terbaik. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan ekonomi dengan politik. Yang pertama itu ada pentingnya memahami ekonomi politik. Menurut Rothschild pada tahun 2002, ekonomi politik adalah ilmu interdisiplin yang menggabungkan politik dan ekonomi untuk menganalisis isu-isu sosial. Nah, ekonomi politik di sini itu berfokus untuk interaksi antara faktor ekonomi dan politik. Yang kedua ada 2 sistem ekonomi utama. Yang pertama
ada ekonomi pasar yang bisa disebut liberal dan ekonomi terancam yaitu sosial. Studi ekonomi politik menganalisa bagaimana politik mempengaruhi kondisi sosial ekonomi negara. Yang ketiga ada hubungan erat politik dan ekonomi. Politis harus memahami ekonomi untuk meyakinkan pemilih. Indikator ekonomi seperti harga pangan, lapangan kerja, dan lain-lain penting dalam program politik. Misal contohnya Margaret Thatcher dan Ronald Reagan berhasil dengan dukungan ahli ekonomi. Yang keempat itu ada peran ekonomi dalam politik praktis bagi penolakan, mengkritis, dan bagi pertahanan kinerja ekonomi. Penting menyajikan perbedaan ekonomi berbasis data, bukan isu politik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara ekonomi dan politik. Yang pertama ada hubungan ekonomi dan politik. Politik dan ekonomi saling bergantung. Salah satunya tidak dapat berjalan tanpa dukungan yang lain. Ilmu ekonomi awalnya dianggap cabang dari ilmu politik. Kini ekonomi berdiri independen. Ekonomi mempengaruhi politik terutama dalam penghasilan, penyaluran kekayaan, dan pengatur ekonomi negara. Nah, yang kedua ada peranan negara dan ekonomi. Negara modern aktif dalam distribusi kekayaan dan pengaturan ekonomi. Sosialisme, kesejahteraan, misal contohnya itu negara liberal, ekonomi kuat mempengaruhi politik. Seperti di negara US, contohnya negara berkembang, pemerintah lebih aktif dalam semua sektor ekonomi. Yang ketiga ada kolaborasi ekonomi dan politik. Ekonomi dan politis saling berkonsultasi untuk menciptakan kebijakan efektif. Ekonomi menganalisis syarat ekonomi untuk tujuan politis, memenangani hambatan politik untuk tujuan ekonomi. Contohnya pembangunan 5 tahun di Indonesia mempertimbangkan dampak sosial politik. Yang keempat, pentingnya ilmu ekonomi politik diperlukan untuk menganalisis pembangunan nasional dan hubungan internasional. Pendekatan perilaku rasional, manusia dianggap makhluk ekonomi yang selalu menghitung utang rugi. Di sini yang kelima kegunaan analisis ekonomi, membantu mengatur kebutuhan ekonomi manusia dan meningkatkan taraf hidup. Terus melatih keterampilan sosial, mengelola keuangan, dan mengatur prioritas kebutuhan. Yang terakhir itu membuat manajer perusahaan dalam mengambil keputusan dan penempatan anggaran. Nah, yang terakhir, yang keenam itu tujuan analisis politik. Yang pertama itu ada perspektif intelektual. Nah, di sini menelah kesalahan pengusaha dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Yang kedua itu perspektif politik, mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan yang mendukung tujuan politik. Yang ketiga, perspektif ilmu politik, menganalisa politik secara sistematis dan kritis. Baik, terima kasih Aulia. Di sini saya akan melanjuti materi yaitu yang berkaitan dengan ekonomi politik dengan manajemen. Sebenarnya apa sih kaitannya manajemen dengan ekonomi politik? Nah, kalau dari manajemen itu sendiri, dia merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, tapi kalau misalkan dengan ekonomi politik itu apakah ilmu ekonomi politik itu merupakan ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungan dengan hukum maupun dengan pemerintah. Jadi kalau misalkan kita gabungkan, sebenarnya ada nggak sih kaitan ekonomi dengan ekonomi politik dengan manajemen? Sebenarnya secara tidak langsung sih tidak ada kaitannya, tetapi ekonomi politik itu bisa dapat membantu memahami cara kerja masyarakat yang merupakan menjadi sebuah keterampilan yang berguna bagi manajemen. Nah,
Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang materi yaitu peran negara dalam ekonomi politik. Nah, ilmu politik dan ekonomi itu merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di ilmu politik juga terkait dengan dinamika tentang siapa sih pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai atau dinamakan dengan koalisi. Nah, kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan itu ternyata memberikan wewenang atau power kepada dia dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya dari presentasi yang teman-teman saya jelaskan, di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi kami bahwa ekonomi politik dalam perspektif manajemen bukan hanya tentang pemahaman teoritas, tetapi tentang aplikasi praktis dalam mengelola organisasi di tengah kompleksitas dunia modern. Nah, pendekatan ini juga menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis global. Nah, dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi politik dalam manajemen tidak hanya relevan untuk mengambil keputusan sehari-hari, tetapi juga untuk masa depan berkelanjutan dan pertumbuhan organisasi. Memahami hubungan ini tidak hanya membantu organisasi menjadi lebih adaptif dan responsif dan dalam lingkungan yang selalu berubah.